hari ini tanggal 17 Januari yang merupakan Hari Kesadaran Nasional. Sehingga kita jadikan momentum untuk mengevaluasi dan melihat kembali hasil-hasil capaian kita 2023. Sehingga dalam tahun 2024 saya akan lebih memberikan penajaman terhadap apa-apa yang belum ada capaian. Alhamdulillah saya Januari ini masa jabatan kedua ini kurang 2 bulan, 3 tahun. Tentunya hasil-hasil RPJM ini kita sudah mulai rapikan. Target-target kinerja kita mulai lihat. Dalam 2024 ini mulai dari anggaran perubahan kita mulai lihat kembali capaian-capaian yang belum capai. Kemudian daripada itu tentunya dalam pelaksanaan pembangunan ini kita membutuhkan informasi-informasi dari masyarakat, rekan-rekan pers sebagai bentuk koreksi maupun untuk kita mendorong percepatan pembangunan. Sehingga 2024 ini ya alhamdulillah infrastruktur ini capaiannya sudah melewati daripada target RPJM. Karena apa? Karena konektivitas wilayah ini sangat dibutuhkan. Sulawesi Selatan yang cukup luas ini dengan ya sebagian besar ya, masyarakat pertanian. Jadi konektivitas ini sangat dibutuhkan untuk memasarkan hasil-hasil pertaniannya sekaligus juga melancarkan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan. Sehingga kita tidak perlu lagi khusus misalnya kunjungan ke kecamatan ini harus bermalam, harus nginap dan lain sebagainya. Dan yang kita lakukan. Alhamdulillah capaian-capaian kita ini angka kemiskinan kita masih perlu lagi bekerja keras karena di 2019, 2020 itu sempat naik kembali. Mulai 2022 ini ya kita harus genjot. Kemudian juga stunting ini menjadi fokus kita dalam tahun 2024 ini. Lain daripada itu, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita adalah bagaimana pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan SDM ini sangat diperlukan, apalagi dengan hari ini kita sudah masuk ke sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi merubah ini yang saya anggap berat, tapi kita tetap berjalan. Karena kita memulai dari bawah nol. Saya ingat 2017 kita baru tanam kabel. Berjalan COVID ya kita mau tidak mau, waktu COVID kemarin kita berdiam dulu, sesudah COVID baru jalan lagi. Alhamdulillah hari ini nilai SPB kita ya walaupun belum terlalu menggembirakan, tapi untuk Sultra ya kita juga sudah termasuk yang baik ya. Demikian juga hal-hal lain seperti LKPP ya. Kegiatan pemerintahan besok
di Depdagri itu yang diundang itu hanya 4 kabupaten untuk menerima. Antara Konawe Selatan, Buton, atau lagi apa, Kota Kendari. Nah, itu 4 yang diundang. Nah, MCP di KPK juga insya Allah kami sudah berjalan. Nah, kalau dulu saya kenapa tidak mau konferensi pers? Karena hasil yang kita capai masih belum sesuai harapan saya. Nah, jadi nanti masyarakat bilang kok dibangga-banggakan hanya begini. Nah, dan saya itu selalu seperti itu. Kalau baru akan nggak usah dulu di kata Prabowo diomong-omong. Nah, kita berbuatlah dulu. Alhamdulillah. Jadi di bidang kesehatan, ya tahun lalu 5 puskesmas, tahun 2023 10 ya. Sudah 15 blood. Terbanyak di Sulawesi Tenggara. Kendari aja nggak berapa bloodnya. Nah, jadi tujuannya apa adalah bagaimana kita mendekatkan pelayanan masyarakat supaya maksimal. Kenapa harus blood? Jangan sampai situ kurang jarum suntik saja harus tunggu lagi dari kabupaten. Nah, ini sudah bisa berbuat. Kurang 1 obat, kapusnya bisa berbuat, langsung belanja. Jadi sama dengan rumah sakit. Alhamdulillah rumah sakit kita, saya ingat 2016 saya masuk 1,8 PAD-nya. Sekarang 22 miliar. Dalam jangka berapa tahun dia sudah meloncat. Nah ini kan tidak terlepas daripada cara atau manajemen kita. Nah, insya Allah ini rumah sakit blood puskesmas ini targetnya masih kecil, tapi nanti apalagi di daerah misalnya Angata setelah saya cek pasiennya banyak dari teman-teman Konawe yang dekat situ, dekat Kanding. Jadi itulah beberapa strategi kita dalam rangka mengembangkan beberapa bidang ini, kesehatan, pendidikan. Sekarang di bidang pendidikan kita, ya kurikulum merdeka sudah berjalan di sekolah-sekolah. Kepala sekolahnya ini semua ya sudah banyak yang lulusan guru penggerak muda-muda yang ahli-ahli dalam IT. Jadi mereka bisa mengambil berbagai saduran ya. Dengan melalui internet dia bisa mengajar semua. Nah, harapan kita adalah untuk menaikkan angka partisipasi, menaikkan kita punya SDM-nya semua. Nah, ini walaupun di bidang pendidikan masih ada kurang-kurang sedikit itu. Nah, dari evaluasi kita, tapi tidak signifikan lagi. Misalnya sedikit tercapai. Nanti masing-masing OPD ini akan menjelaskan. Saya secara umum saja. Jadi yang kita jaga, kita dorong itu berapa hal. Infrastruktur, alhamdulillah capaian sudah sampai desa-desa. Kesehatan, ya kita sampai Tambolosu pun dibuatkan puskesmas di sana. Dan kita selalu memperbaikan layanan. Di bidang pendidikan, ya di samping sarana prasarana infrastrukturnya, kurikulumnya dan SDM-nya, tenaga-tenaga pengajar ini yang kita jadi dorongan kita. Di samping itu kita juga tetap menjaga pertumbuhan ekonomi. Mudah-mudahan Konawe Selatan ini ya tetap signifikan. Saya perlu jelaskan sebenarnya pertumbuhan ekonomi.
Seperti Konawe dikatakan sekian persen. Tapi di sana yang diukur itu pabrik di sana di Morosi. Kalau kita ini murni masyarakat sini. Karena industri besar di sini tidak ada. Jadi murni masyarakat. Jadi walaupun dia tumbuh 5%, tapi berkualitas. Nah, karena coba lihat penghasil sawit, penghasil apa semua. Jadi duit itu di masyarakat berkualitas, bukan di pengusaha-pengusaha. Nah, kita. Nah, itulah keunggulan kita sebenarnya. Dengan kita tidak menggantungkan di pertambangan, jadi kita lebih mendorong ke sektor pertanian. Dan salah tahun ini akan beroperasi RMU Konawe Selatan, nah, di mana untuk tujuannya adalah untuk menjaga harga gabah di tingkat petani. Karena di Lalembu, Basala sana itu kalau sudah musim panen, ya maaf saya dari luar yang datang beli dan murah. Nah, jadi dengan adanya RMU kita akan tetapkan harga pembelian tertinggi. Gunanya untuk melindungi masyarakat kita, menambah pendapatannya. Nah, di samping itu komoditi-komoditi yang lain juga di bidang pertanian. Ya alhamdulillah di kota Kendari ini boleh dikatakan dominan Konawe Selatan supply mulai dari umbi-umbian, sayur mayur, tanaman-tanaman holti, buah-buahan juga. Itu Donas kalau masuk kota Kendari bukan biji-biji, satu mobil ke sana. Dan inilah buah daripada hasil pembangunan infrastruktur kita seperti Sabulakoa. Kita tahu ya, pertama saya menjabat sana ya boleh dikata kecamatan paling tertinggal. Sekarang alhamdulillah boleh teman-teman pers melihat sana. Itu laporannya sudah 70 mobil pickup pengangkut sayur mayur, pengangkut buah-buahan. Nah, ini ya. Nah, berarti hasil-hasil pembangunan kita sudah mulai terlihat hasilnya. Mulai dipetik hasilnya. Kemudian juga di bidang inflasi, kami selalu berusaha untuk menjaga, malah setiap Senin sekarang di absen itu. Nah, ini kemarin ada warning sedikit masalah cabai. Saya bilang kalau cabai ini ya nanti sebentar lagi kita nanti akan penanaman serentak. Nah, siapkan bibit saya. Cabai itu mudah, biar nelayan bisa. Dari botol-botol anu saya bisa. Nah, tapi yang kita jaga ini ya daging misalnya, beras apa semua, ya inflasi tidak boleh terlalu ini. Kalau kemarin ada inflasi jeruk, tapi terus terang saja saya senang karena petani panen dapat uang banyak. Jadi di kota inflasi, tapi kita sebenarnya senang karena petani saya dapat dari tadinya itu satu karung hanya berapa 20 ribuan, jadi ratusan ribu mereka. Nah itu. Jadi memang inflasi ini ada. Nah, saya sampaikan kepada Pak Mendagri sebenarnya kalau bagi kami daerah pertanian kita senang kalau naik itu harga karena petani dapat banyak. Tapi ya secara nasional tidak bagus buat kita. Makanya kita tetap dorong petani kita tetap berproduksi, harganya juga harus wajar, tapi tidak menimbulkan masalah dalam inflasi. Ini barangkali beberapa hal nanti ditambahkan teman-teman, teknis ya, bidang kesehatan, bidang pendidikan, capaian-capaian kita terus rencana kerja kita tahun ini, apa yang fokus kita. Insya Allah di bidang pasar tahun ini kita akan merealisasikan 3 dulu pasar kabupaten, yakni Ranometo, DU dan Tinanggea.
Nanti makanya sekarang kita benahi betul supaya jangan pasar skala kecamatan, harus pasar skala kabupaten. Jadi fasilitas-fasilitasnya ini yang kita perbaiki. Seperti Ranometo sebentar lagi sudah, karena jalan masuk keluar sudah sangat mudah situ. Akses malah ke Kota Kendari sudah mudah. Tinggal sarana-sarana lain ini, sarana lampu dan lain sebagainya perlu kita siapkan. Nah, ini sebagai pembukaan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua. Nanti akan ditambahkan teman-teman seperti investasi dari PTSP dan perkembangan SPBE kita. Kemudian di kesehatan ada Kadis Kesehatan. Untuk pendidikan ada Kadis Pendidikan. Nanti ditambahkan juga dari Bapeda dan Busekda. Saya persilakan. Yang mau menambahkan, silakan. Putus. Duluan. Baik, terima kasih Pak Bupati. Jadi menambahkan mungkin kapasitas saya mungkin berbicara menyangkut masalah Diskominfo dengan PTSP. Jadi untuk Diskominfo, Pak Bupati dan teman-teman pers memang kita mengalami kenaikan di penilaian SPBE, Pak. Jadi nilai kita sekarang 2,67. Jadi urutan kedua di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi mudah-mudahan ini kita akan terus genjot dan kami juga akan terus koordinasikan dengan pemerintah pusat untuk perbaikan-perbaikan untuk pengembangan SPBE. Nah, SPBE ini sangat penting sekali karena pemerintah daerah ini harus juga responsif dengan perkembangan teknologi ya. Jadi pemerintahan kita kalau menggunakan sistem teknologi mungkin akan lebih transparan, lebih murah, lebih cepat ya. Karena dinamika masyarakat kita juga sekarang ini sudah tidak ada lagi yang tidak menggunakan gadget, Pak. Jadi informasi sangat terbuka. Inilah fokus kita, Pak Bupati, dan semua teman-teman di pemerintah daerah ini sangat fokus pengembangan SPBE ini, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi mudah-mudahan ke depan di tahun 2024 ini nilai SPBE kita akan terus kita perbaiki sehingga beberapa layanan-layanan publik itu kita akan terus kembangkan dalam bentuk digital. Nah, kemudian di bidang layanan publik ini pemerintah daerah juga sangat fokus untuk pengembangan bagaimana meningkatkan kualitas layanan publik. Nah, eksistensi pemerintah daerah sesungguhnya adalah mempunyai tanggung jawab dalam pelayanan publik. Oleh karena itu di pemerintah daerah sekarang ini kita membangun MPP, Mall Pelayanan Publik. Jadi mudah-mudahan di tahun 2024 ini kita berdoa bersama kita bisa menyelenggarakan seluruh layanan publik itu di dalam satu tempat yaitu MPP, Mall Pelayanan Publik. Jadi ini juga sebagai informasi pada teman-teman bahwa pemerintah daerah sangat fokus untuk memperbaiki sistem layanan publik di Kabupaten Kendari Selatan, sehingga masyarakat kita ini baik itu dalam memperoleh layanan publik itu lebih cepat diakses, kemudian juga lebih murah, kemudian juga lebih cepat dan lain sebagainya. Jadi harapan kita nanti ke depan layanan publik kita ini bisa betul-betul menjadi pionir dalam pengembangan investasi sehingga masyarakat kita juga dalam proses berusaha. Ini yang paling penting. Tadi juga saya sempat berdiskusi dengan beberapa teman wartawan bahwa investasi ini sangat penting di Kendari Selatan. Oleh karena itu melalui kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada teman-teman wartawan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat bahwa investasi itu sangat penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 100% itu 23% itu adalah kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tadi itu yang disebutkan oleh Pak Bupati yang 5, sekian persen tadi itu kontribusi untuk APBD dan akumulasi APBD kemudian APBD kabupaten dan provinsi dan pusat itu hanya 23% dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. 77%-nya itu adalah kontribusi dari investasi. Jadi nilai investasi kita di tahun 2022 kemarin kurang lebih 3,8 triliun. Jadi ini luar biasa. Ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi
Nah, inilah yang menjadi catatan yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwa memang benar pertumbuhan ekonomi itu yang paling penting adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi berkualitas itu adalah dia respon terhadap perluasan lapangan kerja, kemudian meningkatkan daya beli masyarakat dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Jangan sampai juga pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu bisa berdampak pada gap ya antara si kaya dan si miskin. Karena dalam teori ekonomi itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus dilihat bisa berdampak pada lag antara perluasan dari lag dari si kaya dan si miskin. Tapi mudah-mudahan dari hasil perhitungan ICOR kita itu menunjukkan bahwa memang di Kabupaten Konawe Selatan itu pertumbuhan ekonominya cukup berkualitas. Jadi itu mungkin tambahan dari saya terkaitan dengan pengembangan SPBE, termasuk juga pengembangan layanan publik di Kabupaten Selatan. Yang jelas seluruh layanan publik di bidang pelayanan perizinan sekarang sudah semua online. Jadi tidak ada lagi yang manual ya, konvensional. Jadi sebagai informasi dari sektor layanan publik. Terima kasih Pak Bupati tambahannya. Terima kasih izin Pak Bupati. Kami di Dinas Kesehatan sesuai dengan misi pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, yaitu meningkatkan sumber daya manusia dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Untuk Dinas Kesehatan telah melaksanakan program standarisasi dan peningkatan kualitas pelayanan untuk di fasilitas kesehatan. Di tahun 2023 rumah sakit sudah terakreditasi paripurna, dan di tahun 2023 ada 25 puskesmas sudah diakreditasi, artinya mutunya sudah diakui dengan hasil 8 puskesmas akreditasi paripurna, ada 13 puskesmas lulus utama atau bintang 4, dan sebanyak 4 puskesmas akreditasi madya. Di tahun ini kita berencana 1 puskesmas Tamboloso untuk diakreditasi. Terus yang kedua, kita melaksanakan peningkatan kualitas penatasan keuangan sejalan dengan misi tadi, pemerintahan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu dengan meningkatkan strateginya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang dilaksanakan oleh Dinkes adalah membeludkan puskesmas. Tadi seperti disampaikan oleh Bapak Bupati, sudah ada 15 puskesmas di beludekan. Diharapkan dengan belude kinerjanya akan meningkat karena peningkatan tata kelola keuangannya juga akan meningkat. Selanjutnya di tahun 2003 juga, dan kita melaksanakan pembangunan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan, yaitu pembangunan Pustu Prima di 102 desa telah dilaksanakan. Berikutnya adalah penyiapan sarana prasarana puskesmas dalam rangka menerapkan rekam medik elektronik, termasuk juga di rumah sakit, sehingga kita harapkan sesuai dengan regulasi puskesmas kita dapat melaksanakan rekam medik elektronik, dan ini sejalan dengan SPBE pemerintah kabupaten. Berikutnya kita juga meningkatkan penyediaan peralatan kesehatan untuk puskesmas dan posyandu, termasuk dengan penyediaan mobil ambulans bagi puskesmas dan kendaraan motor atau kapal motor untuk puskesmas. Selanjutnya juga kita melaksanakan peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan kader kesehatan. Di Dinas Kesehatan juga telah melaksanakan penerapan implementasi pertama kali integrasi layanan primer. Kita sudah laksanakan Desa Epodu, dan rencananya di tahun ini kita akan laksanakan di 64 desa lagi di seluruh Kabupaten Konawe Selatan. Di tahun 2003 Dinas Kesehatan atau pemerintah Kabupaten Konawe Selatan telah melaksanakan ODF 100% di semua desa, dan selanjutnya di akhir tahun lalu kita
pemerintah Kabupaten Kalimantan Selatan mendapatkan apresiasi penghargaan STBM Award dari Kementerian Kesehatan. Terus tenaga kesehatan non ASN juga di Dinas Kesehatan kita masukkan menjadi anggota BPJS tenaga kerja. Ini penting melindungi tenaga kita di lapangan jika terjadi hal-hal kecelakaan akibat kerja. Bahkan santunan kematian juga sudah diberikan. Berikutnya kami laporkan juga di tahun 2023 pemerintah Kabupaten Kalimantan Selatan telah melaksanakan UHC, Universal Health Coverage, jadi seluruh masyarakat miskinnya diasuransikan melalui BPJS Kesehatan, dan bersama-sama Pak Bupati kita mendapatkan apresiasi dari BPJS Kesehatan. Laporan tambahan di tahun 2023 tenaga kesehatan kita yaitu bidan desa menjadi bidan terbaik Provinsi Sulawesi Tenggara mewakili di Jakarta. Demikian juga dengan kader posyandu kita nomor 2 terbaik Sulawesi Tenggara dan mewakili kita di Jakarta di tahun 2023. Demikian sementara yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Bupati, Ibu Sekda, rekan-rekan, Kepala Dinas. Perlu kami tambahkan seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi bahwa kami Dinas Pendidikan adalah salah satu instansi teknis dalam pengembangan sumber daya manusia. Bahwa di Dinas Pendidikan itu ada 2 urusan wajib yang dikelola. Yang pertama urusan wajib bidang pendidikan dan yang kedua urusan wajib di bidang kebudayaan. Untuk urusan wajib di bidang pendidikan, ya seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi bahwa di tahun-tahun terakhir ini pemerintah daerah telah berupaya dalam penyediaan sarana dan prasarana sekolah dalam rangka untuk peningkatan akses pendidikan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Yang kedua, bahwa di tahun ini, di beberapa tahun terakhir, ada peralihan kurikulum yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwa ada kurikulum Merdeka Belajar, dan itu dengan bantuan dukungan penuh dari pemerintah daerah, kita di Kabupaten Konawe Selatan telah mengimplementasikan pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar. Ya, ada beberapa hal di dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Yang pertama, ada pemilihan yang pertama tentang Merdeka Mandiri Berbagi, Mandiri Belajar, Mandiri Berbagi, dan Mandiri, satu lagi Mandiri yang lupa namanya, dan kami telah melaksanakan itu semua. Kemudian di dalam program guru penggerak, ya, untuk program guru penggerak di Kabupaten Konawe Selatan, saya kira Kabupaten Konawe Selatan berkat dukungan pemerintah daerah, ya kami juga adalah salah satu kabupaten terbaik dalam mengimplementasikan itu, di mana salah satu kewajiban pemerintah daerah mengangkat kepala sekolah dari guru penggerak. Ya, di mana 20% guru penggerak itu harus menjadi kepala sekolah. Dan kita adalah kabupaten yang satu-satunya kabupaten di Sulawesi Tenggara yang telah mencapai itu. Kami telah mengangkat 20 guru penggerak di tahun 2023. Itu salah satu keberhasilan kami di dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian di bidang kebudayaan, yang saya sampaikan tadi, urusan wajib yang kedua itu urusan kebudayaan. Di tahun-tahun terakhir ini, ya juga tidak kalah dengan bidang urusan pendidikan, urusan kebudayaan juga sudah mulai bergerak. Dengan hasilnya bahwa di Kabupaten Konawe Selatan kami telah berhasil menetapkan beberapa cagar budaya. Beberapa cagar budaya untuk diajukan menjadi cagar budaya nasional. Dan kami tinggal menunggu hasil ke depan, ya, di mana cagar budaya tersebut dapat digunakan oleh masyarakat Kabupaten Konawe Selatan selain sebagai wisata alam, juga dapat digunakan sebagai wisata edukasi. Ya, saya kira mungkin itu tambahan dari kami. Tentang data yang disampaikan tadi Pak Bupati tadi memang masih ada yang merah, ya, tetapi perlu dikaji ulang. Ya, biasanya di dalam aplikasi, di dalam penghitungan angka partisipasi kasar itu ada hitungannya. Biasanya terbalik. Harusnya angka partisipasi pasar itu terbesar daripada angka partisipasi murni. Ya, di mana kalau APK itu adalah jumlah
usia sekolah jumlah siswa usia sekolah dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah dikali 100%. Ya, biasanya kalau SDPA itu di atas 100%. Ini karena apa? Karena ada siswa-siswa pindahan dari luar daerah yang tidak terdata sebagai penduduk Konawe Selatan. Karena selama ini kita banyak trans, Pak. Sehingga hasilnya itu memang harus di atas 100%. Ini data yang perlu dikaji ulang, Pak. Ya, kami akan kaji ulang. Ya, sehingga ya tidak enak juga kalau belum tercapai yang angka partisipasi kasar, sementara tujuannya memang kita harus menaikkan angka partisipasi kasar di daerah masing-masing. Sekiranya mungkin itu tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sebelum saya menyerahkan yang lain, atau mau menyampaikan kepada saudara untuk kita pertanyaan ya. Jadi semua kerja-kerja kita ini dalam rangka memperbaiki administrasi pemerintahan, alhamdulillah 2023 ini kita sudah mulai terlihat. Sektor keuangan, kami sudah 2 tahun ini untuk pembayaran hak-hak pegawai tidak lagi menunggu dropping pusat atau transfer. Kita akan bayarkan hak-hak mereka. Demikian juga perangkat desa nanti itu kita akan bayarkan sesuai dengan jadwal yang ada, sehingga tidak ada lagi yang tertunda. Hal ini bisa dilaksanakan karena instrumen kita dengan SPB ini, jadi sehingga efisiensi anggaran bisa terjadi, sehingga Pemda pun, katakanlah pusat tidak memberikan kita uang 2 bulan pun kita pasti bisa bayar gaji. Nah ini kita lagi letakkan ini Konawe Selatan harus seperti itu. Jadi ibarat rumah tangga, jangan habis bulan sudah tidak bisa belanja. Nah ini bisa dicapai beberapa faktor. Pertama efisiensi, yang kedua pendapatan asli daerah kita juga meningkat terus. Ini tahun 2023 150% ya melampaui. Nah, jadi sehingga ketergantungan kita pusat ini mulai pelan-pelan berkurang, dan itulah sebenarnya yang diharapkan pemerintah. Nah, jadi kalau kita sangat tergantung ya biasanya Januari terlambat ini ya terlambatlah pula. Nah kita tidak ya, tanggal 5 kemarin sudah instruksikan bayarkan semua. Ini dengan nanti perangkat desa ya mungkin ya mohon maaf di tempat lain sampai 6 bulan, kita bulan Februari akan bayar 2 bulan. Demikian juga hak pegawai tambahan, tunjangan pegawai, TPP, semua itu sudah siapkan. Sehingga ya inilah yang harus kita jaga momentum ini. Manajemen keuangan Konawe Selatan ini harus seperti ini. Nah, jangan ya mohon maaf seperti saya masuk 2016 defisitnya 80 miliar. Nah ini kita jaga ini supaya harus ada surplus terus menerus. Dengan saya tidak berbangga, tapi mungkin satu-satunya Pemda yang punya deposito ya di Sulawesi Tenggara. Untuk menjaga ini. Nah, kemudian daripada itu, ini kita mulai karena ini sudah mau 21 tahun, jadi kita mulai memperbaiki infrastruktur pemerintahan. Insya Allah 2 Mei nanti akan resmikan kantor Kominfo, kantor Inspektorat, mall pelayanan publik. Tahun ini juga kita akan membangun rumah adat untuk masyarakat ini dalam rangka pengembangan budaya. Walaupun arsitekturnya itu misalnya rumah adat Tolaki, tapi nanti di dalamnya itu nanti diisi oleh budaya-budaya Bali itu sebagai ajang untuk mempersatukan kita.
Karena menjaga persatuan dan kesatuan di Konawe Selatan ini adalah hal yang sangat urgen dan penting. Karena kita ya memang di sini multi agama, multi etnis. Tugas pemerintahan ini ya. Di samping pengembangan ekonomi, ini menjaga persatuan dan kesatuan ini. Makanya kenapa saya kalau membangun jalan aspal di kecamatan ini harus ada di kecamatan lain lagi. Jadi kita tunjukkan dengan dari pemerintah segi-segi keadilan. Waktu yang lalu dana PEN semua kecamatan dapat kita berikan, tidak terkecuali. Nah, inilah strategi-strategi yang kita gunakan. Mudah-mudahan ya, kalau masa jabatan ini tidak terpotong, misalnya, saya kan harus berakhir 2026. Jadi, saya yakin percaya RPJM kita akan tercapai. Saya tidak bilang 100%, tapi minimal 97% akan tercapai. Sesuai apa yang kita rencanakan. Dan yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana dengan SPB ini pengembangan SDM kita. Ya, makanya alhamdulillah ini dengan cara rekrutmen ASN sekarang dengan sudah cara profesional, cara terbuka ini, saya lihat betul-betul mereka anak-anak yang lolos itu siap kerja, bukan lagi baru belajar. Nanti kalau sudah jadi gedung di sebelah, di belakang Kominfo itu, di sana sudah ada ruangan untuk berbincang-bincang seperti ini nanti setiap saat. Nah, itu kita sudah siapkan untuk itu. Jadi teman-teman wartawan sudah di situ nanti ngumpulnya. Nah, jadi kita ya arah pembangunan kita inilah kita pikirkan bagaimana keterlibatan semua unsur masyarakat. Ini sangat penting. Kayak FKUB kita dorong bagaimana mereka berfungsi baik. Sampai kendaraan pun dikasih ketua FKUB-nya. Itu fasilitas. Supaya gampang menjelajahi Konawe Selatan. Jadi alhamdulillah semua tentu dengan semua dukungan masyarakat, dukungan rakyat. Ya hari ini ya dalam periode kedua ini ya kita berjalan, investasi berjalan. Kemarin saya dari Cina menandatangani MOU untuk pembangunan suatu pabrik di Moramo. Mudah-mudahan atas izin Allah berjalan sesuai yang kita harapkan. Tapi itulah tujuan kita. Ini lagi ada nanti pabrik sawit satu yang sudah siap nanti beroperasi. Tapi sekarang kita lagi bagaimana perizinannya supaya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Jadi memang di sini kita butuh. Nah, ya. Jadi kalau ada suara-suara, wah ini kenapa bikin persaingan? Kita butuh. Karena sekarang sawit masyarakat lebih luas daripada perusahaan. Nah, kalau di tempat lain perusahaan yang luas. Nah ini hasilnya alhamdulillah dengan program kita Desa Maju sehingga plasma mandiri berjalan. Ya sekarang masyarakat antusias. Nah, kita harapkan biar belakang-belakang rumah seluruh jengkal tanah di Konawe Selatan ini kalau berproduksi sejahtera masyarakat. Tinggal melihat mau kelapa mau apa saya potensi yang ada. Nah, jadi ini saya berani mengadakan konferensi pers ini, saya lihat arah dan hasil pembangunan kita ini ya sudah bisa katakanlah dipromosikan. Kalau dulu saya tidak mau promosi kalau belum ada hasil. Nah, artinya konsep Desa Maju ini desa-desa juga sudah melihat pada hasilnya apa-apa yang kita berikan. Nah, tinggal nanti melengkapi dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih Bu Sekda. Nah. Terima kasih Pak Bupati, izin Pak Bupati yang kami hormati, teman-teman OPD dan rekan-rekan pers yang sudah hadir. Saya cuma menambahkan, saya cuma ingin menyampaikan bahwa dalam program
Pak Bupati ini untuk lebih kepada pengembangan SDM dalam rangka mendukung SPBE. Untuk saya informasikan bahwa untuk di Kabupaten Konawe Selatan, SPBE ini ataupun secara online ini bukan saja kita pembayaran secara non tunai, tetapi kita juga untuk pelaksanaan pemerintahan sudah semua pakai e-office. Dari 2003 kita sudah laksanakan e-office dan sudah terintegrasi dengan semua OPD, dan tentunya di 2024 ini untuk penyempurnaan daripada fitur-fitur kita yang masih kurang. Dan ini juga salah satu dibuktikan dari sekarang ini untuk data ASN di Kabupaten Konawe Selatan, kalau tidak salah 5.887 dengan yang kemarin termasuk dengan P3K, dan terakhir kemarin penerimaan P3K kita itu 264, dan alhamdulillah dengan fasilitas yang ada mulai dari jaringan dan fasilitas tempat kita sudah melaksanakan secara mandiri selama 2 tahun, melaksanakan baik itu tes CPNS yang 2022 maupun 2021 maupun yang kemarin yang baru kita laksanakan P3K ini kita laksanakan secara mandiri, dan alhamdulillah dari pusat baik itu dari BKN itu sendiri kita mendapatkan reward karena kita sudah bisa melaksanakan secara mandiri. Kira demikian Pak tambahan. Terima kasih, Bapak dah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupati, Bu Sekda, dan seluruh teman-teman OPD. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Bupati, target capaian indikator kinerja RPJMD, saya kira untuk target kita di 2023 ini kita masih menunggu IKU, karena bagaimanapun juga 2022 itu sudah kita lihat insya Allah mungkin ada kenaikan, karena terus terang saja banyak hal-hal yang dicapai di 2023 ini seperti apa yang disampaikan Pak Bupati. Tetapi perlu juga kita ketahui bahwa stunting dengan kemiskinan ini salah satu prioritas utama yang akan kita laksanakan di 2024 ini. Jadi kami harapkan apa yang disampaikan Pak Bupati, target RPJMD 97 Paris, saya kira insya Allah sampai 2026 insya Allah akan tercapai seperti apa yang kita harapkan, walaupun tidak signifikan 100%. Saya mungkin tambahan dari kami. Makasih. Terima kasih, Bapak dah. Makanya sekarang kita setiap 3 bulan kita evaluasi. Kemarin kami sudah mulai evaluasi masalah stunting. Hari ini kita akan nanti evaluasi kemiskinan. Sehingga tiap 3 bulan kita sudah ada strategi-strategi dalam rangka mempercepat kinerja daripada kawan-kawan. Karena untuk mencapai target-target ini tidak semata-mata hanya uang, tapi cara, strategi, kolaborasi, kerjasama ini juga sangat penting. Kerjasama sekarang ini bukan hanya dari tingkat OPD, harus mulai dari desa. Karena dana desa ini cukup besar juga. Di Konawe Selatan ini ya 200 miliar lebih, 250 miliar itu ada di desa. Nah inilah yang harus kita kendalikan. Mulai kemarin kita kendalikan, tapi tidak selalu signifikan, sehingga ada penanganan-penanganan yang tidak terlalu tepat. Seperti misalnya kemiskinan. Ya, di desa itu masih ada pemahaman-pemahaman ya. Ya tidak mau pusing ya bagi rata saja. Stunting. Nah ini harus kita, di samping edukasi, makanya 2 hal ini mungkin ya, 3 hal ini saya minta bantuan dari pers. Peningkatan ekonomi, bagaimana masyarakat sadar bahwa di Konawe Selatan ini banyak potensi yang bisa kita gunakan untuk kehidupan. Karena tanahnya masih luas. Makanya sempat saya ancam para kepala desa yang suka membuat SKT untuk kasih orang.
Nah, bagikanlah. Kalau untuk rakyat saya silakan. Itulah yang kita harapkan. Karena kita menyadari aset kita ini di Konawe Selatan ini adalah tanah yang luas. Kalau ini berproduksi semua, nah, insya Allah. Nah, dulu 2016 saya masuk, saya masih ingat. Saya tanya petani, habis panen sawah tak ada hujan, apa lagi? Tidak ada Pak, kita tunggu-tunggu saja. Nah ini kita dorong bagaimana kalau masalah sayur mayur, tanam jagung, apa semua. Alhamdulillah ini sekarang ya, itulah membuat desa-desa kita ini makin berkembang. Sehingga dari tahun ke tahun penerima BLT itu berkurang. Kalau Jati Bali itu tinggal berapa orang? Nggak sampai 10 orang. Sudah hampir habis. Iya, saya laporan di sana paling tidak sampai 5 orang. Itu pun udah janda-janda ya. Nah ini karena makanya kampanye untuk bagaimana kesejahteraan rakyat ini dengan kita bekerja ini sangat penting. Ini yang kita harapkan. Makanya camat juga saya instruksikan. Setiap acara, setiap apa kita bicara ini. Bagaimana menyadari masyarakat. Jangan selalu cari gampang. Jual tanah. Dulu saya bandingkan waktu saya ketua DPR. Motor tua itu langsung diukurkan 2 hektar. Padahal ini motor tua. Tidak sampai 3 bulan dipakai. Tadi edukasi kepada masyarakat ini sangat penting. Wah, kita semua. Alhamdulillah sekarang masyarakat sudah mulai menyadari. Kalau sudah melihat, wah orang panen sawit 2 minggu dapat 2 juta, wah, akhirnya tetangganya juga bergerak. Nah ini syukur, alhamdulillah ada motivasi-motivasi. Dan itulah bagusnya kita kan multi etnis, kita gunakan ini untuk menjadi sebagai motivasi pertumbuhan ekonomi. Ya, yang tidak biasa bersawah, ya, dan melihat teman-teman Bali yang pintar bersawah dia ikut. Nah, sawit tadinya ini hanya dicoba-coba, dan sekarang alhamdulillah sudah mulai berproduksi. Demikian juga komoditi-komoditi lain yang kita dorong. Nah, sekarang malah Holti itu lebih mendapatkan keuntungan banyak. Nah, ini tentunya kita harapkan karena ini kita sudah mulai mendorong. Kalau kemarin ini kita mendorong infrastruktur itu kita berpikir bagaimana ada uang untuk membangun. Nah, tapi sekarang ini mendorong SDM, peningkatan SDM, bukan hanya uang. Edukasi, pemahaman, apa semua penting. Makanya kita harapkan teman-teman pers berfungsi di sini. Misalnya bidang pendidikan. Ya, kalau dapati sekolah-sekolah yang kurang memadai, kami bukan berarti keberatan, kita sangat terima kasih kalau disampaikan. Untuk kita perbaiki ya. Demikian juga layanan-layanan kesehatan. Layanan kesehatan kita berusaha maksimal mungkin. Yang blood tadi ini kita usahakan malah para pasien itu dijemput malah. Siapkan mobil situ khusus untuk menjemput pasien. Supaya on call istilahnya. Begitu telepon lah dijemput. Jadi tidak ada orang mau melahirkan di bonceng motor. Pas semua. Nah, ini kita cegah dalam rangka untuk mencegah itu angka kematian ya. Bayi dan anak, karena itu ukurannya. Dan muda dan anak antar kita. Nah, jadi mungkin ini beberapa hal. Jadi saya bukan berarti membanggakan keberhasilan kita. Tapi kalau hari ini saya berani tampil di pers. Dan di nasional pun saya berani tampil. Karena ukuran-ukurannya sudah jelas kita. Nah, kalau dulu-dulu saya berpikir bagaimana ada uang untuk membangun infrastruktur. Setelah tersambung infrastruktur ini, ekonomi sudah tumbuh. Boleh dilihat masing-masing kecamatan itu apa pengaruhnya. Artinya dari survei masyarakat tentunya. Nah, sekarang kita kembali lagi memperbaiki SPB kita, pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik, sumber daya manusia, infrastruktur perkantoran. Seperti Kominfo tadinya ya numpang-numpang di bawah sana, ini kita bangunkan. Inspektorat nanti ada bangunan sendiri. Demikian juga pelayanan-pelayanan misalnya pemadam kebakaran. Nah ini kita akan bikin di unit
beberapa tempat di Ranome itu harus ada standby karena wilayah kita luas. Di daerah Kolonoe Moramo sana sudah harus ada siap. Daerah Tinanggea sana. Pak itu semuanya tujuannya untuk memudahkan layanan masyarakat. Ini yang kita tujuannya. Tentunya ini memerlukan dukungan sosialisasi maupun pencerahan dari teman-teman media, dari elektronik maupun media cetak dan lain sebagainya. Nah, ini sangat penting. Dan tentunya kita harapkan Kominfo ini menjadi radar terdepan kita. Karena ini membangun SDM ini tidak bisa hanya kita sendiri. Kalau membangun jalan, saya bisa berpikir sendiri. Oh, ini bagaimana ini selesai? Uangnya ada, teknisnya begini ya ini. Tapi ini membangun SDM ini penuh dengan edukasi, ada pemahaman yang harus kita lakukan. Nah, ini yang saya harapkan pada teman-teman OPD, supaya jangan katakanlah anti kritik. Kalau ada yang kekurangan kita malah terima kasih. Seperti ada sekolah yang kurang, kita malah terima kasih kalau disampaikan kepada kita. Karena kita manusia harus menyadari tidak ada yang sempurna. Semua. Tapi tugas kita adalah bekerja sesuai dengan tujuan nasional, sesuai dengan dipercayakan kepada kita. Makanya saya selalu tantang teman-teman muda-muda ini. Artinya kalau segi umur saya ini sudah tidak bisa apa-apa. Tapi ya kita kan semangat untuk Konawe Selatan, kita tetap harus, kita terlanjur dipercayakan mengambil amanah itu, ya kita harus benar-benar bisa laksanakan. Saya kira terima kasih sekali lagi atas kekurangannya. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin dipertajam. Terima kasih. Langsung saja pada yang terhormat Pak Bupati Konawe Selatan, Ibu Sekda, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Pendidikan, Kadis Perindak, Kadis Kesehatan, Kadis Keuangan, dan rekan-rekan wartawan yang sempat hadir di dalam kesempatan ini. Kami langsung saja untuk mendukung program yang telah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, bahkan di 1 tahun atau 2 tahun ke depan Konsel akan semakin sejahtera dengan kehadiran smelter dan pabrik sawit di Konawe Selatan. Tapi dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang akan kami ajukan. Dalam hal ini pertanyaan, di antaranya setiap pelantikan eselon 2, 3, dan 4 ada fakta integritas yang menyatakan bahwa seluruh ASN atau pejabat yang dilantik untuk menetap di Andolo. Ini mungkin salah satu kritik dari kami, bahwa fakta integritas itu tidak berjalan ketika Pak Bupati tidak dikonsel atau Ibu Sekda tidak dikonsel, maka pejabat yang lainnya ini tidak juga berada di konsel. Bahkan rumah-rumah dinas yang ada di konsel itu tidak terisi dengan baik, bahkan mulai merimbun. Ya, pertanyaannya, apakah ada sanksi bagi ASN atau pejabat yang diberikan amanah untuk jabatan tersebut dengan menetap di Andolo sebagai ibu kota kabupaten? Terus berikutnya di sektor perdagangan dan perindustrian, Pak Bupati tadi menjelaskan bahwa di tahun ini akan ada 3 pasar yang skala pasar kabupaten. Di antaranya ada di Ranmeto, di Andolo, di Buke, dan di Tinanggea. Yang menggelitik kami masih adanya sejumlah pasar yang terbengkalai, di antaranya Tinanggea. Sampai hari ini pasar Tinanggea itu boleh dikata mubasir, karena mungkin karena kebijakan atau pertimbangan seperti apa, pedagang yang seharusnya memiliki los itu tidak diberi kesempatan, justru masyarakat yang tidak punya
kesempatan untuk melakukan aksi jual beli itu justru yang memiliki loss, sehingga pasar itu dikategorikan mati. Terus berikutnya di sektor kesehatan. Di kesehatan ini di musim hujan di awal tahun 2024 ini di Sulawesi Tenggara demam berdarah itu ada di Kota Kendari dan Korsel yang terbanyak. Terus bagaimana Dinas Kesehatan mengantisipasi hal ini? Dalam hal ini pelayanan-pelayanan khususnya di sektor donor darah. Karena hampir setiap saat kami menerima pesan atau WhatsApp untuk pelayanan donor darah yang masih minim khususnya di Konawe Selatan. Karena di Kota Kendari, di PMI saja stok darah itu hampir setiap hari kekurangan. Dan berikutnya mungkin dari Bapeda, Konawe Selatan ini khususnya di Andolo sudah ke-21 tahun ini Konawe Selatan belum ada TPA dan pemakaman umum. Jadi di wilayah ibu kota Andolo, khususnya di Andolo, Alangga, Potoro, Pungga, Pulalobau, dan Palangga, setiap ada kematian pemakamannya di belakang rumah. Mungkin ini yang sampai saat ini saya belum melihat atau mendengar perencanaan di mana letak pembangunan tempat pemakaman umum di ibu kota. Dan yang terakhir mungkin Pak Bupati dan seluruh kepala OPD, baru-baru ini pemerintah pusat mengagendakan perekrutan ASN di seluruh Indonesia. Pertanyaan kami, meski Pak Kepala BKPSDM baru-baru telah menyampaikan ke awak media bahwa tamatan SD juga bisa direkrut untuk menjadi ASN. Nah, ini juga menggelitik bagi masyarakat khususnya yang telah sekolah sampai S2, S3, tapi kok kesempatannya sangat minim. Pertanyaan kami, berapa kuota ASN yang akan diterima oleh Pemda Korsel dan apakah ada yang diprioritaskan? Saya kira itu yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Masih ada lagi? Atau jangan sama ya. Nanti dicatat Bu Sekda. Silakan. Salam. Jadi kita jawab dulu ya. Tadi yang pertama mengenai ya ASN tinggal di Andolo ya. Ya, artinya pemerintah sudah berupaya menyiapkan rumah dinas. Nah,
Dan ini kita, Ibu Sekda ini kan selalu lihat, kita tegur, malah kalau tidak aktif diambil alih perumahannya. Cuma memang kepala OPD ini kan ya urusan pemerintahan ini ya tidak secara terus-menerus di sini. Kalau dia rapat di provinsi ya tentunya ya seperti saya juga ya, walaupun saya tinggal sini, kalau rapat provinsi saya bermalam. Kedua, kalau kita kunjungan ke arah sebelah sana, beberapa kecamatan itu, nah, itu Moramo, Lauti, Moramo Utara, memang orang pilih dari Kendari ke situ. Tapi yang kita jaga ini bagaimana tugas berjalan ya. Tugas harus jalan. Kemudian di samping itu perjalanan keluar. Tapi ini menjadi PR kita dan tidak mudah. Unaha saja itu. Nah, contohnya induk kita ya. Itu 30 tahun belum. Itu pun di sana sudah desa. Nah kita ini, ibu kota kita ini bukan untuk dihuni. Kompleks perkantoran ini. Makanya ini saya baru buka jalan dari tikungan Pohon Jati sana ini tembus kantor ini. Nah, ini sudah kita lagi mendesain kota ini. Dan tahun ini kota ini saya akan penataan, sudah kita penataan seperti tinggal longsor-longsor tidak boleh lagi ada. Nah, tadi hubungannya rumah adat itu di alun-alun. Ya terpaksa kemarin saya hapus itu tribun. Itu tribun itu kita bongkar, nanti disitulah dibuat di depan alun-alun. Jadi semua festival maupun apa kegiatan di sini alun-alun ini kita sudah buat ini. Nah ini kita mulai menata ini fasilitas yang ada supaya bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya Andolo ini punya unggulan, sarana olahraga ada, kita punya stadion ada, semua. Memang kita akui tidak mudah itu, orang harus ramai tinggal. Tapi ini kita mulai siapkan. Waktu itu jalan dari Pohon Jati sana tikungan, tembus di kantor ini sudah dipersiapkan itu perumahan-perumahan untuk pemukiman masyarakat. Tinggal nambah jaring-jaring ini, dari jalan yang ada sekarang ketemu jalan baru. Nah ini sudah persiapan ini. Jadi teman-teman wartawan silakan di situ. Masih murah itu, baru dibuka tanah. Iya, tanah baru itu. Nah, itu atas pengertian masyarakat, hibah masyarakat. Kita tidak ganti rugi. Nah, beberapa oknum pemilik tanah di situ kita minta keikhlasannya untuk menghibahkan, kita buka jalan. Nah, dan itu sudah cikal bakal kota, kita sudah mulai bentuk. Jadi kita tidak berdiam diri. Nah, kalau ini TP pemakaman, kalau tempat pembuangan sampah ada sana sudah. Nah, pemakaman ini kita lagi lihat dan target kita ya di 2025 ini kita sudah harus beli tanah. Di mana? Dulu kan di sana di makamnya almarhum Pak Labo Basilona situ. Nah, tapi itu kan tanah keluarga. Tidak mungkin umum mau masuk. Nah, itu. Saya itu hari diskusi sama Pak Rustam. Nah, ini masalahnya. Nah, itu ada sekitar 20 hektar situ. Tapi itu kan seharusnya keluarga semua situ. Tapi kebanyakan keluarga juga tidak datang situ. Jadi memang harus perlu kita persiapkan. Makanya saya buka jaring jalan saya sana ini. Nah, mungkin dekat-dekat Baito sana siapa tahu ada kita siapkan. Semua sudah dalam perencanaan kita. Kemudian pasar, ya pasar Ngapaha itu memang sulit dihidupkan. Kita sudah coba semua. Karena apa? Makanya saya sekarang kalau apapun mau dibangun harus kita bebaskan lahan. Karena dulu itu hanya kesepakatan, udah di tanah saya ini tapi saya ambil los ya. Nah, jadi bagi-bagi di situ, bukan penjual. Dilemanya penjualnya ada di Tinanggea.
mereka kalau ke situ pakai ongkos lagi. Kita sudah coba, sudah dipaksa apa semua. Makanya salah satu solusi kita bukan mematikan ini, tapi ya mudah-mudahan ke depan bisa berkembang. Nah ini, tapi mereka karena di Tinanggea ini seluruh pedagang ini ataupun yang ketemu di situ bukan hanya orang Tinanggea, yang pulau-pulau sana dari Munda Barat apa semua, sehingga tidak boleh jauh dari laut. Kalau jauh mereka pakai ongkos. Nah, akhirnya itu diakuni. Jadi saya tantang, saya bisa bangunkan. Ini tidak boleh lagi bekas pasar yang terbakar, karena ya dulu kan bupati yang tutup, tidak boleh saya datang langsung buka. Nah, mereka menghibahkan tanah, kurang lebih berapa? 4 hektar? 2 hektar lebih ya. Jadi masyarakat yang hibahkan itu tanah ya, karena keinginannya mereka. Jadi kita bangunkan di situ. Jadi bukan, memang ada beberapa pasar yang desainnya salah. Nah, tapi kita mulai coba hidupkan. Seperti Palangga juga ini dulu kan mati. Nah, sekarang kalau jalan belakang ini sudah jadi semua, ini insya Allah itu akan jadi kelas 1 di situ. Jadi kita berbagai upaya atau cara untuk itu. Kemudian ya DBD nanti dijawab Pak Dokter. Saya kira kita selalu siap. Kenapa kita perbaiki sarana puskesmas kita apa semua. Jadi bukan hanya kalau dari Kolono mau lari ke sini kan kejauhan. Jadi kalau hanya DBD kita punya puskesmas semua sudah siap. Siap semua. Karena sudah rawat inap. Tidak ada lagi situ. Nah, kita punya puskesmas sudah punya ruangan-ruangan. Malah ada yang kembangkan ruangan-ruangan yang semacam PIP-nya mereka daripada kepala puskesmas ini. Nah, ini yang kita dorong. Jadi kita walaupun sekarang bukan musim DBD apapun apa-apa, inilah gunanya kita siapkan puskesmas kita semuanya. Siapkan dia punya ruangan menginap apa semua. Jadi tidak ada lagi pasien, hanya pasien jalan saja. Terakhir Anometo Barat ya, yang kita siapkan sudah. Di sana juga malah sudah blut ya. Nah itu. Yang dulu puskesmasnya kalau masa pegawainya 30 tidak muat. Nah, sekarang ya kita bangun tahun kemarin ya, yang cukup bagus. Kemudian masalah ASN ya, itu ada dikatakan bisa SD. Ya ini mohon maaf sebenarnya itu khusus yang sudah diprioritaskan sebenarnya yang sudah mengabdi. Seperti kami punya sopir, penjaga kantor, pembersih, apa semua. Nah, untuk yang itu. Tapi kalau umum ini dibuka semua. Nah, lebih banyak umum sebenarnya. Jadi itu ada istilahnya dari pusat sampai SD sebenarnya itu untuk pembersih kantor apa semua. Perlakuan khusus. Itu analisa jabatannya ada juga. Saya sopir. Nah, tapi sopir sekarang udah banyak sarjana. Nah ini. Jadi bukan artinya dari jok itu bisa tamatan sekian. Misalnya SMP atau apa dengan jok itu. Jadi berdasarkan analisa, jadi tidak sebanyak yang lebih banyak kepada yang apa namanya sarjana baru itu. Istilahnya Pak Jokowi. Graduate apa namanya itu. Ya. Yang baru lulus diperuntukkan mereka yang masih segar bugar. Dia punya ya itu. Ya itu yang semua. Jadi memang yang kalau kota ini insya Allah kami mulai benahi tahun ini. Ini tahun anggaran ini sudah mulai jalan. Perbaikan aspalnya, dia punya taman-taman kita perbaiki. Gedung adat saya buat. Alun-alun. Ini alun-alun kita buat. Sehingga semua agenda festival budaya adat manapun di situ. Makanya dulu waktu Bali mau adakan, saya bilang adakan situ. Anak-anak muda silakan. Nah,
Nah, sekarang 2 yang saya lagi pikirkan ini, yaitu pemakaman umum, kemudian kedua tempat apa, pramuka apa, perkemahan pramuka. Nah, ini kita lagi lihat di mana nanti apa. Mudah-mudahan dengan ketua baru ini sudah bisa melihat pramuka itu supaya ada aktivitas itu. Karena kalau ada aktivitas itu mengurangi itu anak-anak balap-balap sini. Ini kita perbaiki jalan sini malah jadi arena balap-balap. Nah, itu. Nah, sehingga kadang-kadang ini ya, masalah kita juga. Jadi ya memang ini sudah menjadi prioritas kita. Kemudian tadi yang terakhir ya, di belakang apa tadi? Penataan kota ya. Ya ini ya. Nah, ini kita mulai siapkan. Jadi memang Andolo ini desain di sini ini adalah perkantoran. Nah, sekelilingnya ini yang harus. Makanya kemarin kenapa di belakang ini aspal. Nah, ini kan jadi dengan mendorong desa-desa ini berkembang. Nah, ini kita buka jalan baru supaya jangan bersusun-susun. Itu dari Palangga sampai Sangi-Sangi kan sudah mulai ada yang bikin rumah di belakang. Nah, nanti ada jaring-jaring itu kita akan buat. Dan salah itu akan selesai. Dalam 2024 jaring-jaringnya ini sudah jalan semua. Nah, pemanfaatan lahan belakang itu akan lebih ini lagi. Dan ini kami rencanakan rencana detail tata ruang Andolo ini kita akan finalkan lagi kembali. Jadi sudah ada peruntukan. Nah bisa lagi sekarang sembarang orang bikin los apa semua. Tapi kita masih bolehkan karena kita RDTR-nya belum kita tetapkan. Kalau kita tetapkan sudah akan diatur yang mana los, yang mana apa semua ruko, yang mana daerah kantor dan lain sebagainya. Nah, jadi ya kita berusaha lah. Memang daerah ini kan ya sudah 21 tahun kita membangun, tapi ya bukan saya ini. Tapi selama 12 tahun itu, Konawe Selatan itu, rapor keuangannya selalu disclaimer. Nah, nanti 2017 baru kita mulai perbaiki. Nah, ini. Ya, jadi kita berusaha bagaimana memperbaiki ini. Ya yakin dan percaya, ya itulah tugas kita semua. Jadi mungkin tugas teman-teman para wartawan juga. Jadi pasca saya harus orang yang bisa melanjutkan. Saya tidak bilang saya terbaik. Tapi saya curahkan tenaga dan pikiran saya semua untuk pengembangan Konawe Selatan. Saya tidak pikir-pikir yang lain. Ada. Jadi banyak orang tanya saya, kenapa tidak jadi gubernur? Saya tidak berpikir jadi gubernur. Korsel saja ini saya belum bisa urus. Nah, saya mau tuntas ini Korsel sehingga kita letakkan dasar, fondasi yang sudah ada. Nah, itu yang perlu. Nah, saya kira ya, terima kasih atas anunya. Jadi kalau namanya penyakit, bukan saya DBD. Kita sudah siap seluruh puskesmas kita. Nah, sekarang tinggal melengkapi dokter-dokter yang ada. Nah, tapi alhamdulillah sudah semua ada dokternya puskesmas kita. Nah, peralatan-peralatannya kita mulai siapkan. Nah, jadi tentunya sekali lagi saya harapkan dukungan pers kita untuk menginformasikan. Rumah sakit kita ini sudah ada alat baru ini sudah siap juga sih. Tidak ketinggalan kepala. Dan 2016 saya masuk rumah sakit kita tidak ada kelasnya. Ya, Pak Boni ya. Nggak ada. Nah, sekarang sudah ada kelasnya. Sekarang puskesmas kita pun sudah mencapai mereka dalam akreditasi ya. Sudah sempurna. Sudah paripurna. Berarti bintang 5 juga. Puskesmas kita bintang 5. Nah ini. Nah itu juga. Nah itu kita alhamdulillah. Alhamdulillah menjadi studi banding. Sekarang studi bandingnya sini. Seluruh dari
Kemarin ini Bombana kan PJ-nya direktur Damkar malah. Malah dia marah sana kalau Damkarnya nggak ada. Studi di sini. Jadi semua apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, saya selalu berkomitmen kita kerjakan secara sungguh-sungguh. Tidak bisa setengah-setengah. Nah, kalau kita sungguh-sungguh, salah, cepat jadi. Nah, tahun ini 2 lagi yang saya lagi harus genjot. Stunting dan kemiskinan. Ini yang kita lagi genjot. Dengan cara dan strategi yang dengan gerak cepat, tepat sasaran, tepat waktu. Nah, ini yang kita, tepat anggaran. Itu yang kita harapkan. Bapak Asu kita perbaiki supaya kemarin kan seperti saya ditunjuk Palangga. Kok hanya ditunjuk Palangga? Saya mau tahu siapa saya Asu. Nah, ini yang kita perbaiki. Nah, kan stunting ini nasional juga. Ada pengambilan sebagai Bapak Asu, Bapak sendiri yang menandakan bahwa target-target penanganan stunting di tahun 2030 atau gimana? Jadi 2 tahun ini sesuai aturan pusat diketuai wakil. Itu bukan aturan pusat. Nah, tapi saya lihat ke penurunannya 0,0. Sementara Presiden Jokowi sudah target 14%. Nah, jadi inilah cara ini ya, mau tidak mau harus saya turun gunung. Jadi bukan berarti tidak mampu, tapi karena ini masih gapnya jauh, harus saya turun gunung dengan menggerakkan semua stakeholder yang ada. Saya ingin setiap puskesmas, setiap orang di puskesmas, setiap minggu tercatat siapa yang dibina. Stunting ini kalau hanya diberikan misalnya obat untuk 3 bulan dikasih 2 minggu ya sia-sia kan. Jadi harus berkelanjutan. Nah, sehingga itu memerlukan, karena saya melihat memerlukan kolaborasi semua. PD ini tidak bisa berjalan sendiri. Ya mau tidak mau harus pimpinan daerah yang turun tangan. Nah, ini soalnya. Ya, oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas waktu kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.